Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah ada di tanggal 15 Muharram 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi, memberkahi kehidupan kita, mengantarkan kita hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan kita nanti oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, kepada seluruh kaum mukmin dan muslim termasuk kita semuanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini kita masih berbicara soal ta'am, yaitu makanan dari berbagai macam yang sudah kita pelajari. Masih banyak hal-hal yang perlu kita ketahui untuk kita amalkan, yang itu dibenarkan, dan kita tinggalkan apa saja yang tidak diperkenankan oleh syariat agama kita. Pagi ini yaitu larangan untuk makan kalau kurma itu mengambil sekaligus 2, apalagi 3. Kalau di tempat kita itu ya mungkin jeruk, apel, apalagi Pak, anggur, mengambil lebih dari 1 di saat kondisi tertentu. Hadisnya yaitu an Jabalah qala asabna amun sannatin ma'a ibnu Zubair faruzikna tamron wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu naqul fayaqul la tuqarinu fa innan nabi sallallahu alaihi wasallam naha minal quran tsumma yaqul illa ayyasta'dzana rujul akhahu muttafaqun alaihi. Diceritakan ada seorang sahabat yang sedang makan bersama. Kemudian lewatlah Abdullah ibnu Umar. Itu kemudian bilang, jangan makan 2, tapi makanlah 1-1. Karena Rasulullah SAW melarang, janganlah engkau mengambil 2 butir sambil berkata illa ayyasta'dzanar rajul akhahu, kecuali temannya yang lain itu mengizinkan. Jadi para sahabat itu seringkali kalau makan itu makan bersama. Jadi kalau misalnya ini 1 talam atau lengser yang berisi kurma, itu ngambilnya itu 1-1. Jadi tidak terus njipuk loro utawa 3 marono dipangan sitok-sitoke disimpen ndek kene, itu tidak. Kecuali mendapatkan izin dari temannya. Ini karena kondisional. Kondisinya apa? Kondisinya di saat itu pas musimnya musim napa Pak? Peceklek atau tidak banyak makanan. Yang kedua, itu menandakan bahwa orang ini kurang memberikan kesempatan pada temannya. Tidak istilahnya itu toleran, tidak
tidak memiliki rasa empati, simpati pada orang lain. Bab kadang-kadang ini makanan bersama. Itu ada orang ya gampangannya ya jare wong Jawa elekan. Jumlahe gak akeh, dadake dheweke wis njupuk dhisik luwe akeh, liyane akhirnya gak koman. Lah sing gak koman ini mau tanya, endi rek tunggale? Sungkan, akhirnya ya meneng. Nah, sementara waktu yang lain sudah makan lebih dari satu. Lah ini pelajaran berharga betapa ukhuwah Islamiyah, toleransi dalam soal makanan itu diatur oleh Islam sedemikian rupa. Kalau soal aku pas lesu ya, aku sangat kepengen. Liyane mungkin ya lesu ya kepengen gitu loh. Maka tasamuh lapang dada yang demikian ini perlu kita budayakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ini misalnya, kalau dulu di zaman Rasulullah ya bentuk makanannya ya kismis, ya kurma dan lain sebagainya. Nah di zaman sekarang ini ya bisa saja bentuk makanan. Ikan yang disajikan itu banyak yang disajikan, ono ono ati, ono kebo, ono dadane kemudian sing gamoh-gamoh itu dicipuk dhisik, lainnya dikomani sing atos-atos, itu ya kasihan. Kecuali sewajarnya ngambil, yang lainnya diharapkan nanti bisa menikmati, kemudian kok masih aku tambah sitok ya loh gitu. Itu mendapatkan yasta'zin, mendapatkan izin daripada akhahu, yaitu saudaranya. Jadi soal makan ini kadang-kadang ya jadi fitnah, Pak. Begitu gak koman, mari ngono mulai ngreneng ngomong karo kancane gak tepak iki. Aku jejer karo iku gak diomani. Mangane droko iku. Napa droko niku, Pak? Droko niku mangane akeh dan lain sebagainya. Masyaallah. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang pernah disampaikan, kulu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minum itu sewajarnya, jangan berlebih-lebihan. Apalagi kemudian sing rumangsa akeh malah bangga, salahe gak cepet oleh mangan, aku rak kulino mangan. Jadi sing oleh akeh bangga, sementara waktu yang tidak dapat itu merasa kecewa. Nah, bangganya diceritakan pada orang lain, yang tidak bangga pun juga diceritakan pada orang lain. Itu berarti menandakan bahwa satu sisi kebersihan atau tidak bersihnya hati dalam soal makan seperti itu. Kemudian karena hadisnya ini hanya satu, hadis berikutnya yaitu bab ada satu kasus, yaitu An Wahsy bin Hazm anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inna na'kulu wala nasba'u qala fal'allakum taftarikun qala na'am qala fajma'u ala ta'amikum wadhkurismallah yubarikalakum fi rawahu Abu Dawud. Ada seorang sahabat itu mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, saya ini setiap habis makan, ya, habis minum itu kok bos cepet lapar lagi, cepet haus lagi. Akhirnya Rasulullah bertanya, apakah engkau makan sendirian? Jawabnya iya. Maka Rasulullah kemudian mensarankan, fajma'u ala ta'amikum, kumpulkan atau makanlah bersama-sama. Wadhkurismallah alaihi, dan sebutlah atau berzikirlah atau bacalah bismillah. Yubarik lakum fi, maka engkau akan mendapatkan keberkahan dari makanan itu.
Jadi intinya makan bersama itu menambah keberkahan. Bahkan ada hadis yang lain, makanan untuk satu orang itu bisa dimakan untuk 2 orang. Makanan untuk 2 orang bisa dimakan untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang bisa dimakan untuk 4-5 orang. Karena apa? Karena ada hadis tadi ini, yaitu yubarik lakum fih, di dalam makanan yang dilakukan secara bersama-sama. Bahasane wong Jawa iku tanjakan. Tanjakan Pak ya. Nggih, tanjakan, mangan bareng itu tanjakan. Satu lengser dimakan bersama-sama itu namanya tanjakan. Itu ada keberkahan. Jadi bisa bermakna pula bahwa Rasulullah dan para sahabatnya itu seringkali makan itu bersama-sama, tidak sendirian-sendirian. Jadi, loh Pak, kalau makan bersama itu kan kok sawangane gitu loh Pak, cenderung untuk, ya maka untuk daripada supaya tidak terjadi ada kesan-kesan keserakahan itu ya, maka makan itu yang sewajarnya, dikunyah sampai lembut. Gak kok dumeh mangan bareng ngono, mestine ngunyah ping 10, ping 3 langsung mlebu. Yang cepet mari, cek nang cepet warak. Itu malah tidak ada keberkahan. Nah, di sisi yang lain yang namanya keberkahan itu ada nilai-nilai ketambahan, nilai-nilai tambah kebaikan di dalam makan bersama. Ini ya perlu satu saat kita ini mempraktekannya, satu saat itu makan bersama. Kalau toh misalnya tidak satu lengser ya bungkus dewe-dewe tapi bareng-bareng oleh mangan. Jadi mangan bareng itu ternyata dianjurkan dan dipraktekkan mulai dari zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in itu biasa makan bersama-sama. Dan budaya makan bersama ini dapat kita saksikan khususnya di mana Islam itu lahir dan berada. Sampai sekarang itu kan banyak ya pada waktu kita umroh, pada waktu kita haji itu kita menyaksikan orang-orang Arab itu makannya bersama-sama. Itu diperlukan. Karena apa? Ternyata dalam satu sisi kebaikan itu, makan bersama itu merupakan salah satu komunikasi, sarana komunikasi. Kita saling menyapa, kita saling bertanya, kita saling memberikan nasihat dan lain sebagainya. Nah ini ya perlu kita praktekkan satu saat di rumah kita dengan istri anak kita, yang sudah punya cucu yang bisa untuk makan bersama ya dengan anak cucu kita, karena dari makan itu dapat dilihat sisi-sisi karakter orang per orang. Misalnya suami istri punya anak 4, kemudian ada cucu yang sudah bisa diajak makan bersama. Kita akan dapat melihat ya apa carane mangane anak awak dhewe iku ya apa. Misalnya mangane kececeran, nek mangan aja sampai kececeran. Sebab kececeran itu kalau tidak kemudian segera diambil, maka itu akan dimakan oleh setan. Lah kalau kita makanan kita kemudian kekurang hati-hatian, akhirnya tercecer, kemudian dimakan setan, berarti podo karo ngerawati setan. Nah ini perlu kita sampaikan, makan yang baik. Nah, kalau makan itu ndak usah mulu. Napa mulu niku, Pak? Di nyawuke niki akeh mulu. Lah ini perlu kita ajarkan pada anak-anak kita. Bahkan nanti akan kita jumpai satu hadis, kalau makan bersama itu jangan diawali dari tengah, diawali dari tepi, dari pinggir, kemudian menuju ke tengah sampai pada akhirnya habis.
Karena apa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya keberkahan makan itu atau makanan itu ada di tengah. Maka mulailah makan itu dari tepi. Kadang-kadang kan mungkin kita pernah melihat katakanlah piring itu mangannya gak teko pinggir gini, tapi langsung dijupuk sing tengah. Itu begitu. Lah di sisi yang lain, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau orang itu makan bersama kemudian ada yang mengambil di tengah, kemudian pada akhirnya tidak habis, maka kita mau memberikan pada orang lain itu ya enggak enak. Karena apa? Terasa amat tentang sisa atau bekas itu. Tapi kalau dari pinggir kemudian menuju ke tengah sampai pada akhirnya habis, itu kalau tidak habis kemudian kita berikan pada orang lain, tidak terlalu kesan bahwa ini bekas atau sisa yang tidak disukai. Maka dari pinggir makan. Lah apalagi kalau itu dengan anak-anak kita belajar itu mulai dari ayo sebelum makan baca bismillah, makan yang tenang, tidak usah tergesa-gesa, habis makan membaca alhamdulillah. Ini pendek kata sarana pembelajaran untuk supaya apa yang telah dilakukan, yang disabdakan oleh Rasulullah, yang merupakan kesunahan itu dalam keseharian dapat kita praktekkan. Itu makan. Karena apa? Sesungguhnya makan itu tidak sekedar untuk mengisi perut agar kenyang, tetapi ada nilai keberkahan. Nah, kemudian kalau makan bersama, kata Rasulullah SAW itu dalam satu riwayat, makanlah dengan jari-jarimu. Kemudian kalau sudah selesai, maka hendaknya jari-jari itu, napa Pak? Dikelamuti ini bahasa Indonesianya napa? Didilati, ini nggih Jawa nggih apa dikelamuti. Jadi jari-jari bekas makan kita ini itu, karena kata Nabi, siapa tahu bahwa dari jari-jari bekas makan itulah keberkahan itu ada di situ. Sehingga yang namanya keberkahan itu ada di mana-mana. Tentu asalkan atas dasar sabda dan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keberkahan ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, khususnya adalah kita umat Islam yang telah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Ojo kok sek ngantil naik kalau kita makan ada apa Pak? Upo-upo nempel di jari-jari itu langsung kemudian dibasuh dengan air tapi dikelamuti. Alah Pak? Napa? Gak, ya justru itu yang baik karena ini tangan-tangan kita sendiri. Kebersihannya terjaga, sebelum makan kita sudah cuci terlebih dahulu, cuci tangan kita, kemudian kita makan. Itu lebih baik. Tangan kita nikmati sendiri, kita gunakan sendiri daripada sendok yang bergantian. Tapi kalau makan tangan kita sendiri kan kita cuci dulu, kemudian kita kelamuti, itu tidak masalah. Itu. Jadi bukan berarti kalau pakai sendok itu lebih bagus, tidak. Menurut Rasulullah justru pakai tangan. Ya tentu ini ya sesuai dengan apa? Ya sesuai dengan situasi kondisi. Makan soto pakai tangan kan tidak apa-apa, toh, Pak? Tidak apa-apa, pakai rawon, pakai tangan tidak apa-apa. Yang apa-apa itu kan kalau 3 jari, rawon 3 jari, soto 3 jari, itu yang mungkin susah. Tapi kalau pakai tangan, insya Allah tidak terlalu susah. Itu ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi
termasuk menambah kekeluargaan, silaturahmi, menambah keberkahan. Itu diantaranya kalau makan bersama dengan keluarga, dengan teman, diawali dengan membaca bismillah, maka kata Rasul, yubarik lakum fi, engkau akan mendapatkan keberkahan dari makanan tersebut. Hadisnya juga hanya satu itu. Hadis berikutnya yaitu hadis tentang anjuran makan seperti yang kami sampaikan tadi, yaitu dari sebelah pinggir atau tepi baru kemudian ke tengah, yaitu sebagaimana hadis An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, al barakatu tanzilu wasatot ta'am. Keberkahan itu ada pada, atau keberkahan itu turun pada tengah-tengah makanan. Fakulu min khafataihi, maka makanlah dari arah atau sebelah pinggir-pinggir. Wala takulu min wasatihi, janganlah memulai makan itu dari yang tengah. Rawahu Abu Dawud wa Turmudi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Turmudi. Wan Abdillah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atan yuqalu laha lil arabi yahmiluha arba'atun rijalun falamma adkhau wasajadu adh-dhuhya allati tilkal qas'ah yakni waqat turidu fiha fattaku 'alaiha falamma kathura khayyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala a'rabiyun ma hadhil jilsah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ja'alani abdan kariman thumma yaj'alni jabbaron anidan walam yaj'alni jabbaron anidan thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu min hawali wad'u wada'u dzirwatiha yubarik fi. Rasulullah SAW itu punya kok zaman sakniki ngoten wajan niku saking gedene, saking ombone niku gak kuat nek gak digawa wong papat. Niku berarti wajane wadahe gede. Jadi arba'a rajulin sing ngangkat iku mesti minimal adalah 4 orang. Kira-kira sepinten Pak wajane utawa napa niki panci niku. Jadi Nabi niku nggada panci utawa wajan sing gak kuat diangkat kejaba wong papat. Berarti saking gedene. Lah terus pada waktu itu panci atau wajan yang sebesar itu dibuat untuk masak gandum campur karo daging. Kirangan rasane gandum campur daging niku terus pundi. Itu mungkin ya makanan enak lah gitu. Begitu sudah masak kemudian dikerupung oleh para sahabat-sahabat yang ada. Lah di saat ngerupung itu tadi, ngerebung niku wau, datanglah a'rabiyun, datanglah seorang Arab. Ma hadhil jilsah, katanya orang Arab itu. Ini pertemuan dalam rangka apa? Jadi ini pertemuan dalam rangka apa? Faqala Rasulullah, maka kemudian Rasulullah bersabda,
innallaha ja'alani abdan kariman. Sak temene aku atau sesungguhnya aku menjadikan aku, sesungguhnya Allah itu menjadikan aku abdan kariman, yaitu seorang hamba yang karim. Karim itu mulia. Aku ini dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang mulia, bukan hamba yang sadis, bukan hamba yang egius, ego. Walam yaj'alni jabbaron anida, dan aku tidak dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang rakus, sombong, tidak tahu diri. Jadi aku ini oleh Allah dijadikan sebagai hamba yang mulia, hamba yang memiliki kepedulian, hamba yang kasih sayang, bukan dijadikan sebagai hamba yang sombong dan tidak punya kepedulian. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, kulu min khawalaiha, makanlah dari tepi-tepi yang ada, jangan kau makan dari yang tengah. Karena apa? Karena sesungguhnya keberkahan itu ada di yang tengah. Jadi mulailah dari yang tepi-tepi. Ini memberikan satu pengertian pula sebagai penguat hadis tadi, bahwa Rasulullah SAW itu di hadis yang lain sering mengajak para sahabat itu makan bersama. Terutama pada waktu Rasulullah itu ada di Madinah, itu kan ada beberapa orang yang seakan-akan itu menjadi anak asuh Rasul, yaitu ahli suffah. Ahli suffah itu siapa? Ahli suffah itu orang yang datang dari berbagai penjuru dari Arab, dan dia ini rata-rata niat datang ke Madinah itu untuk mencari ilmu. Jadi kok cara sakniki niku mondok, tapi mondok kentekan, sangu. Lah akhirnya Rasulullah itu yang menjadi penanggung daripada kehidupan keseharian dari ahli suffah. Jadi tiap hari itu yang dibaca itu Quran, mendengarkan informasi hadis. Bahkan sampai diceritakan dalam hadis yang lain itu, ahli suffah itu rata-rata pakaiannya itu gak ono sing jangkep. Pakaiannya akeh sing gak jangkep. Jadi ono sing mung sak napa niki? Sak kelek. Sementara waktu ini tidak ada kainnya. Ada yang pakai kain, ada sampai tangan, tapi yang bawah ini hanya sampai di bawah lutut. Itu karena saking kekurangannya kondisinya pada waktu itu. Dan seringkali pula ahli suffah ini enggak jangkep oleh mangan. Jadi cara sakniki ngono akeh posoe karena jumlahnya banyak. Mereka itu ada di emperan Masjid Madinah waktu itu, tapi yang dipelajari yaitu setelah kemudian dianggap oleh Rasulullah sudah pantas untuk kembali ke kampung halamannya, itu baru kemudian dilepas oleh Rasulullah SAW. Maka ini merupakan salah satu tafsir ayat apa itu? Falaula nafaro min kulli firqatin ta'ifatum minhum liyatafaqahu fiddin wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Keterpanggilan dari ayat itu hendaknya ada di antara kalian itu sekelompok orang yang mendalami agama. Nah, setelah kemudian dianggap mumpuni ilmu-ilmunya itu, maka kembalilah kepada kaummu untuk memberikan pencerahan la'allahum yahdharun. Mudah-mudahan mereka dengan mendapatkan pencerahan itu menjadi orang-orang yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli suffah itu
kok cara sakniki nggih santri dari berbagai daerah yang datang ke Madinah untuk menimba ilmu langsung kepada Rasulullah dan para sahabat tentunya, tetapi segi ekonomi beliau-beliau ini amat kekurangan sehingga menjadi tanggungannya Rasulullah. Nah, bagaimana kemudian Rasulullah itu menanggung daripada kehidupan kesehariannya? Ya, Rasulullah tentu sering di dalam hadis itu mengumumkan siapa di antara kalian yang ingin dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki. Satu saat siapa di antara kalian yang berkeinginan untuk dimudahkan oleh Allah masuk surga, dan banyak sekali, yaitu dengan bersedekah, yaitu dengan memberikan kepada orang lain. Satu contoh, mana qasamin malin shadaqatin falyazdad. Siapa yang ingin ditambah rezekinya oleh Allah, ingin ditambah rezekinya oleh Allah, maka hendaknya sedekah. Itu sehingga para sahabat itu ya gemar untuk memberikan sedekah karena yang bersabda ini Rasulullah dan kebenarannya dapat dijamin. Lah, para ahli sufah itu ya karena kondisi seperti itu akhirnya ya kalau makan itu dimakan bersama. Paribasane ono sak bungkus dituangan wong 5, ono 2 bungkus wong 10. Ya yang penting itu nek jare wong Jawa ono sing digawe ganjel. Napa, Pak? Ganjel weteng. Jadi weteng diganjel. Orang-orang dulu kita itu, mbah-mbah kita dulu itu gitu. Isu ngombe kopi karo napa? Pohung rebus. Itu bahasane karena belum makan nasi, itu dianggepe durung mangan kan gitu. Jadi wong Jawa iku nek durung mangan sego iku jare durung mangan. Masuk bubur sak piring ya durung mangan, pancen durung sego. Lah istilahnya orang itu wis gak mangan sik, sing penting ana sing digawe ganjel wetengan gitu. Lah para ahli sufah itu juga begitu, yang penting ada yang dimakan. Soal kenyang itu urusan yang kesekian, pancen keadaannya seperti itu. Itu ahli sufah. Dan itu memberikan satu pertanda bahwa di zaman Rasulullah itu ada dinamika ekonomi gitu loh. Satu saat musim peceklik sulit didapat yang namanya makanan karena apa? Tumbuh-tumbuhan, pohon-pepohonan yang menghasilkan makanan itu sedang tidak berbuah dan lain sebagainya. Panjenengan insya Allah pernah mendengar satu saat itu Rasulullah itu kan pernah di demo. Nanti kepireng, Pak. Jadi Rasulullah itu di demo. Kok coro sakniki bahasane di demo. Tapi zaman biyen nggih mboten wonten istilah di demo. Pas musim pancen musim gak panenan gitu loh. Musim gak panenan ndak tahu karena angin atau karena zaman sekarang itu mungkin virus dan lain sebagainya. Itu kan ada beberapa orang mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, panenan saya ini kok apa ya? Kok enggak maksimal gitu loh, enggak maksimal. Nah, Rasulullah waktu itu ya, inilah manusia. Di saat ini kemanusiaannya itu ada pada diri Rasulullah. Ya kolo-kolo atau cobalah kurma itu tidak usah dikawinkan begitu. Padahal lazimnya kurma itu harus dikawinkan dari bunga jantan ke bunga betina. Nah ini ada apa itu sambatan itu, keluhan dari orang-orang itu. Ya kalau tidak usah dikawinkan kalau gitu, biarkan aja. Barang nggak dikawinkan, nggak panen-panen tambahan, ngerasakno panen gitu loh. Katakanlah buah saja tidak. Akhirnya singkat cerita orang-orang itu datang lagi kepada Rasulullah
Karena tadi itu yang kemarin diberitahu itu atau waktu itu diberitahu tidak usah dikawinkan, nggak usah dikawinkan itu menyebar. Akhirnya tidak berbuah. Begitu tidak berbuah betul, akhirnya Rasulullah itu diparani wong akeh. Lah itu parani wong akeh itu namanya kan di demo. Ya Rasulullah ya napa niki? Jenengan sanjang jare gak usah dikawinkan. Ini malah ndak berbunga, malah tidak berbuah. Nah, baru itulah kemudian Rasulullah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadis yang sangat populer itu, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian itu lebih tahu dari aku soal urusan dunia. Lah nek pancen secara ilmunya bahwa kurma itu harus dikawinkan, ya harus dikawinkan. Nah, saya ini kan hanya uji coba secara kemanusiaan, buk menawa kan gitu, buk menawa gitu. Sehingga dari hadis ini dapat disimpulkan urusan-urusan duniawi yang tidak berurusan langsung dengan ibadah. Ngawekno kurma itu kan bukan urusan ibadah. Kalau kerjanya termasuk urusan ibadah. Teknik kerja dalam hal ini adalah mengawinkan atau tidak mengawinkan kurma. Itu bukan urusan ibadah, itu urusan keduniaan, kebiasaan yang terjadi. Maka kurma ini hampir sama dengan di negara kita itu yang namanya salak. Nah, salak itu kalau tidak dikawinkan Pak, yo nggak akan berbuah. Gitu loh. Kalau toh misalnya berbuah itu ya itu di luar kebiasaan mungkin salak jenis laki dan wanitanya atau laki dan perempuan itu mungkin karena kena angin yang berulang kali sehingga mungkin ada yang meletik atau pindah alamat gitu. Sing lanang pindah nang sing wedok pindah sing lanang karena berdekatan kemungkinan. Tapi secara ilmu tidak mungkin akan berbuah gitu, kalau tidak dikawinkan. Jadi kalau misalnya kok ana kurma wis gawedhe kok gak uwah-uwah, nah ini ya perlu dipertanyakan. Ini jenis jantan atau betina? Kalau jantan harus carikan betina. Nah, ini artinya bahwa ada beberapa hal yang pada saat-saat tertentu itu Rasulullah tidak tahu karena itu manusiawi. Tapi kalau urusan agama tidak ada Rasulullah yang tidak tahu. Sama dengan ini, pada waktu ada berita bahwa Madinah mau diserbu oleh orang-orang kafir Quraisy, terutama dari Mekah sebagai balas dendam. Itu Rasulullah kan mengumpulkan para sahabat. Para sahabat, kita ini mau diserbu oleh orang-orang kafir Quraisy. Jumlah kita itu sedikit, ini musimnya musim peceklik, penghasilan tidak banyak, padahal perang itu harus membutuhkan logistik yang cukup. Lah, bagaimana caranya itu? Nah, akhirnya terjadi rembukan. Begitu rembukan ternyata usul dari Salman Al-Farisi itulah yang kemudian dijadikan keputusan untuk menghadang dari orang-orang kafir Quraisy. Apa itu diantaranya? Yaitu membuat parit atau khondak, yaitu perang khondak, perang parit. Jadi kota Madinah ini harus kita gali karena Madinah itu kan ada di utaranya Mekah. Jadi sebelah selatan ini kita gali sepanjang kota Mekah. Lah, kemudian kita nanti menghadang di atas tanggul gitu loh. Itu atas usulannya Salman Al-Farisi. Sebab apa? Karena senjatanya waktu itu tidak ada lain kecuali hanya tombak, kecuali hanya panah. Lah, panah itu kalau dari bawah ke atas itu akan lebih sulit dibanding dari atas ke bawah. Ya, itu.
Itu atas usulannya Salman Al-Farisi. Ya, kita tidak bisa kemudian berkata, "Oh, Nabi masa kok gak ngerti?" Gitu. Enggak gitu. Ada urusan-urusan tertentu, strategi peperangan itu diantaranya. Lain lagi dengan pada waktu kejadian perang Uhud. Nah, pada waktu perang Uhud Rasulullah sudah memberikan instruksi bahwa dibagi tentara ini, bagian yang memanah ada di atas. Lah bagian kuda ada di bawah. Ternyata pada waktu itu pasukan yang ada di atas pemanah itu mbalelo karena melihat banyak barang yang ditinggal oleh orang kafir Quraisy. Padahal itu strategi. Ditinggal, kita kemudian nyelintung dari arah yang lain. Akhirnya pada waktu perang Uhud itulah awal daripada pembangkangan sebagian umat Islam. Akhirnya apa? Peperangannya kalah, banyak jatuh korban karena tidak mengindahkan dari apa yang disampaikan oleh Rasul. Nah, kejadian pada waktu perang Khandaq itu, maka kemenangan ada pada umat Islam karena yang datang dari arah selatan langsung dipanah dari atas, maka akan banyak keguguran. Nah, itu. Jadi karena makan ini termasuk di dalamnya adalah ada unsur ibadah sampai diatur sebelum makan, kemudian proses makan sampai akhir makan itu ada ibadah. Walaupun ini tidak kemudian menjadikan kalau orang makan itu dari arah tengah dulu itu menjadi haram, tidak. Tapi sunnah Rasulullah itu tentu banyak manfaatnya. Tinggal bagaimana orang itu kemudian sanggup untuk meneliti apa tidak. Sama dengan ini Bapak, Rasulullah itu menganjurkan kalau buang air kecil, buang air besar, itu kan ada etika-etika yang perlu dilakukan. Di antaranya apa? Kalau buang air besar, kalau buang air kecil, kalau memungkinkan itu adalah jongkok. Rasulullah tidak menerangkan kalau jongkok itu begini, kalau kemudian berdiri itu begini, tidak. Rasulullah hanya memberikan contoh dan memberikan arahan. Akhir-akhir ini saja kemudian orang itu mencari apa sebab kok Rasulullah itu kalau buang air kecil itu jongkok. Ternyata banyak manfaatnya. Nah, itu saja diantaranya. Sehingga dengan penelitian itu banyak orang kagum, kemudian yang asalnya tidak Islam menjadi Islam. Itu banyak. Kemudian tapi sekarang kok banyak pipis yang Pak ya, di tempat-tempat itu ngadeg, banyune ngancir gitu. Itu memungkinkan akan nyiprat. Napa nyipratnya? Nyipratnya udah Pak? Korat karet. Walaupun mungkin sedikit mungkin pakaian kita dan lain sebagainya. Maka pipis itu yang paling baik itu adalah dengan duduk atau jongkok. Kecuali dalam keadaan misalnya kerepotan nyelopot celonone dan lain sebagainya, waktunya terbatas, arepe nyopot kemudian balik no pakaian maneh, itu ya kadang-kadang butuh waktu yang cukup. Tapi sebaiknya di saat-saat normal itu ya pipis itu jangan sampai dengan berdiri. Itu manfaatnya banyak di dalam urusan menyangkut kesehatan dan lain sebagainya. Berikutnya adalah Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaqian, rawahul Bukhari. Janganlah kalian tuh makan dengan bersandar. Jadi mangan bersandar itu termasuk dilarang oleh Rasulullah. Walaupun ini bukan larangan haram, tapi itu makruh, lebih baik ditinggalkan, jangan sampai makan
sambil bersandar. Bersandar itu artinya ya kalau ini kursi berarti ada sandarannya. Kalau dingklik berarti ono sendepelene tembok atau apa saja. Tapi bagaimana makan itu kata Rasulullah, dan yang diperagakan itu makan itu ya seperti ini. Jadi kalau ada mejanya ya meja gini sambil duduk seperti ini, seperti kita semua ini. Tapi Rasulullah melarang walaupun tidak haram itu makan sambil bersandar. Kira-kira apa manfaatnya? Tentu ada manfaatnya. Di antaranya apa? Kalau orang itu makan bersandar, itu rasa kenyangnya itu lama gitu loh, sehingga makannya banyak. Tapi kalau dalam keadaan duduk begini karena perut ini tertekan, duduk begini ini, maka makanannya tidak terlalu banyak dibanding dengan makan bersandar. Lah hubungannya apa? Hubungannya adalah kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minumlah jangan berlebih-lebihan. Ingat bahwa di dalam tubuh kita itu ada bagian udara, ada bagian air, ada bagian makanan. Kalau melebihi dari yang lain, maka itu menjadikan ketidakbaikan. Contoh mangan kuareken, itu ya ambekane ya Pak. Ya gak enak ngos-ngos karena itu ada wilayahnya yang terampas itu masalahnya. Jadi Rasulullah tidak suka kalau kita artikan la akul janganlah kamu makan muttaqian sambil bersandar atau sendepelan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat kami sampaikan karena waktu. Mudah-mudahan yang kita sampaikan tadi ada faedah dan manfaatnya. Intinya adalah sedapat mungkin, utama pada bab ini soal makan minum, berupaya untuk mencontoh apa yang disabdakan, apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya, diiringi dengan keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.